Risiko likuiditas. Secara umum, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi dana atau cash flow dengan segera dan dengan sesuai. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan oleh beberapa faktor berikut. Pertama, melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah, baik berupa penarikan melalui clearing maupun penarikan tunai. Dua, melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk, baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. 3. Membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario penarikan dana berdasarkan pengalaman penarikan dana bersih terbesar di masa lalu. 4. Menetapkan secondary reserve untuk menjaga posisi likuiditas bank dengan menetapkan kelebihan dana ke dalam instrumen keuangan yang liquid. 5. Menetapkan kebijakan cash holding limit pada kantor-kantor cabang bank serta melaksanakan fungsi ALCO untuk mengukur tingkat bunga serta meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. Jenis-jenis resiko likuiditas. 1. Risiko likuiditas pasar. Bank tidak mampu melakukan offsetting tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadinya gangguan pasar. 2. Risiko likuiditas pendanaan. Bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain. Faktor atau penyebabnya meningkatnya risiko likuiditas. 1. Penurunan kepercayaan terhadap bank dan sistem perbankan. 2. Keterbatasan secara syariah pada sekuritas aset karena pembatasan untuk menjual utang sale of debit. 3. Ketergantungan kepada deposan inti. 4. Berlebihnya dana jangka pendek atau long-term asset. Pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas bank merupakan bagian dari pengelolaan likuiditas atau liability management. Melalui pengelolaan likuiditas yang baik, bank dapat memberikan keyakinan pada para penyimpan dana bahwa mereka dapat mengambil dananya sewaktu-waktu atau pada saat jatuh tempo. Likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor. 1. Kewajiban reserve yang ditetapkan otoritas moneter atau bank. 2. Tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank. 3. Komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Risiko ketika kelebihan dana. Dana yang ada dalam bank, ideal hal ini akan menimbulkan pengorbanan tingkat bunga yang tinggi. Akibatnya, dana yang tersedia tidak mencukupi kewajiban jangka pendek serta akan mendapat penalti dari bank sentral. Dapat disimpulkan bahwa ketika bank mengharapkan keuntungan yang maksimal akan beresiko kepada tingkat likuiditas yang rendah, atau ketika likuiditas tinggi berarti tingkat keuntungan tidak maksimal. Di sini terjadi konflik kepentingan antara mempertahankan likuiditas yang tinggi dan mencari keuntungan yang tinggi. Likuiditas bank ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban reserve yang ditetapkan otoritas moneter atau bank. 2. Tipe-tipe dana yang ditarik oleh bank. 3. Komitmen nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Current ratio digunakan sebagai alat untuk mengukur keadaan likuiditas suatu perusahaan dan petunjuk untuk dapat mengetahui dan menduga dalam memberikan kredit pendek kepada nasabah, serta menunjukkan tingkat keamanan atau margin of safety kreditor jangka pendek. Current ratio 200% hanya merupakan kebiasaan atau rule of thumb dan akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa lebih lanjut. Rumus current ratio. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Quick ratio merupakan ukuran kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan karena dibutuhkan waktu yang lama untuk persediaan direalistis menjadi kas. Dan rasio ini lebih tajam daripada current ratio karena hanya membandingkan aktiva yang sangat liquid. Rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar dikali 100%. Besar kecilnya likuiditas ditentukan antara lain: pertama, kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana. 2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana-dana non-PLS. 3. Ketersediaan aset yang siap dikonservasikan menjadi kas. 4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antara bank atau sumber dana lainnya termasuk fasilitas lender. Bank
Dapat terhindar dari risiko likuiditas yang tidak perlu terjadi dengan cara yang pertama standarisasi dan memutakhirkan semua kebijakan dan prosedur bank. Yang kedua itu mengaji penempatan limit risiko. Yang ketiga itu melakukan proses pendidikan mengenai risiko secara berlanjut untuk semua pegawai. Yang keempat itu membangun konstruksi portofolio aset. Yang kelima itu memanfaatkan keuntungan diversifikasi. Membangun budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi risiko yang dapat merugikan bank antara lain. Yang pertama itu tidak memadai modal yang tersedia. Yang kedua itu risiko pemberian fasilitas kredit. Yang ketiga itu risiko kecurangan. Risiko likuiditas timbul secara alamiah sebagai akibat dari mismatch atau gap antara rate sensitive aset dan rate sensitive liabilitas. Ukuran rasio likuiditas 1. Struktur pendanaan 2. Akses pasar 3. Expected cash flow 4. Asset marketability. Pengeluaran cadangan primer dan cadangan sekunder adalah untuk keperluan pendanaan operasional harian dan sebagai buffer untuk mengcover penarikan dana yang tidak terduga. Beberapa aspek kunci dalam perspektif risiko likuiditas. Yang pertama itu mengkaji rencana darurat keuangan bank agar mampu mengatasi masalah likuiditas dengan biaya yang relatif murah. Yang kedua itu aktif mencukur posisi likuiditas bank. Yang ketiga itu mempersiapkan pedoman yang mengenai pengelolaan risiko likuiditas sesuai dengan strategi yang diambil. Yang keempat itu menyusun strategi pendanaan khusus pada kondisi pasar yang kurang menguntungkan.